Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali saya datang kepada kita semua dari konten YouTube Guru Injil Rizky Situmorang. Pada hari ini saya akan memberikan dan menawarkan renungan untuk kita yang diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sejauh itu firman Tuhan. Amin. Galatia pasal 6 ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan terlebih dahulu melalui satu contoh buah rimbang. Mungkin buat teman-teman sekalian kita sepele dengan hal buah ini. Kita merasa apa sih yang mau dilihat dari manfaat buah ini? Tidak begitu penting sekali. Tapi satu contoh buah ini akan mencerminkan dan mengantarkan kita pada citra rasa kebaikan. Buah rimbang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah buah kecil tapi sangat istimewa. Buah ini atau buah rimbang adalah tanaman liar dan tidak ditanam atau tidak dibibitkan. Dan keberadaan buah ini, Bapak Ibu kita tahu, dia bisa hidup di semak-semak. Tetapi khasiat dari buah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya. Selain memberi kelezatan makanan, yang kita tahu ketika di santan daun ubi harus ada buah rimbang, sehingga makanan itu lebih sempurna bisa kita nikmati. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi buah rimbang ini juga sangat baik bagi kesehatan. Terlebih buat mata. Nah, selain itu juga buah rimbang sebagai jalan kesehatan mata pencarian banyak orang. Itulah manfaat dari buah rimbang dan khasiat yang istimewanya dari buah rimbang. Sedemikianlah kebaikan itu. Kenapa sulit sekali kita untuk berbuat baik? Tentu ada alasan. Yang karena kita tidak cukuplah, masih mengalami banyak kekurangan lah, sehingga kita sulit dan terhalang untuk berbuat baik. Kan begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang mensyukuri sekali berkat dan kasih Tuhan. Dia percaya bahwa segalanya yang Tuhan perkenankan baginya itu semua karena kebaikan Tuhan yang berlimpah Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada melayani jemaat-jemaat yang percaya di Galatia, ia melihat ada sedikit perbedaan sekali bagi kehidupan jemaat di sana, yang mungkin saja bagi Rasul Paulus, mereka yang belum menyadari berkat dan kasih Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat orang percaya di Galatia agar tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Hal ini
Paulus ingin mendorong mereka, menyadarkan cara berpikir mereka lewat mengarahkan hati mereka bahwa semuanya itu karena berkat dan kasih Tuhan. Tentunya harapan dan tujuan Paulus menyampaikan ini kepada mereka agar mereka memiliki ketergerakan hati untuk mau menyadari dan untuk mau melakukan perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang sering terjadi banyak di dalam realita kehidupan kita, sulit untuk melakukan hal yang baik. Tetapi saya menyaksikan diri saya sendiri ketika saya istri operasi bersalin, hanya saya dan istri saya saja yang di sana. Tetapi ketika saya bertemu dengan Amang Marga Sitorus, pada saat itu dia banyak mengalami pergumulan karena orang tuanya 5 hari sudah koma. Beban berat di dalam hatinya, kepenatan di hatinya, tidak ada jalan karena abang, adik, keluarganya sebahagian yang tidak peduli dan tidak bisa menjadi teman sharing, teman cerita baginya. Nah, ketika keberadaan saya di sana di rumah sakit 3 bersaudara, kami bercerita. Ternyata dia menceritakan segalanya. Saya mendengar pergumulan hidupnya. Semuanya kami serahkan akhirnya kepada Tuhan lewat doa. Ketika kami sudah berdoa, Amang itu mengucapkan terima kasih banyak sudah mau jadi teman dan sahabat, teman cerita untuknya. Nah, seketika itu terjalinlah hubungan kami baik sampai sekarang. Dan ketika beberapa hari saya di rumah sakit, namanya bersalin, ada 4 hari paket persalinan. Amang Sitorus datang ke ruangan inap di mana istri saya diinapkan. Dan di situ kami sebagai sahabat yang baik, bahkan tanpa sadarnya mereka menganggap seperti keluarga posisi kami yang Tuhan pertemukan pada waktu itu. Dia menganggap seperti abang dan adik, sehingga kehadiran mereka sangat sungguh bersuka cita. Mereka memberikan buah-buahan untuk istri saya. Semuanya itu saya syukuri. Itu adalah salah satu kebaikan. Nah, mungkin banyak kesaksian-kesaksian lain dari sahabat teman-teman lainnya. Tapi kita tidak boleh untuk menutup diri berbuat baik. Kita harus menjadi salah satu orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik itu orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang berbuat baik itu karena percaya segala hidupnya izin kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita semakin diberkati dan boleh memberi rasa bagi orang lain, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Satu perbuatan baik yang kita lakukan, berkat yang berkelimpahan datang dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu untuk takut untuk dalam berbuat baik. Tidak perlu takut, lakukan kebaikan-kebaikan selagi masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita. Hal inilah kita boleh belajar dari satu contoh yang saya sudah antarkan kepada kita, seperti buah rimbang. Buah rimbang kecil tapi khasiatnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian juga buah rimbang tidak memiliki kedudukan yang luar biasa atau istimewa. Kedudukan buah rimbang adalah tanaman yang liar. Sebagaimana mestinya juga, sekalipun kecil yang kita lakukan dalam hal berbuat baik, tetapi sangat berkhasiat, sangat besar bagi orang lain.
kecil kita lakukan tindakan baik tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Itu cara salah satu dorongan Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada kita, tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik. Mari lakukan, teman-teman sekalian. Dan itulah pesan firman Tuhan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, buat firman-Mu yang boleh berkata-kata buat kami tentang hal berbuat baik. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan memberkati hati kami, agar kami boleh berbuat baik dan kami boleh mensyukuri berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah itu semuanya Tuhan atas perkenanan Tuhan yang mengajarkan kepada kami, agar hati kami tergerak untuk berbuat baik. Itu semuanya karena kami terima dari belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk melakukannya bagi sesama kami dan terlebih bagi orang lain. Biarlah itu semuanya Tuhan. Tuhan berkati hati kami yang terhindar dari segala kepenatan dan hitung-hitungan dalam pikiran kami, sehingga tidak menghalangi kami dalam hal berbuat baik. Biarlah itu semuanya kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.